Pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Ani Sebayang, silahkan. Boleh langsung ke inti pertanyaannya ya, Bu. Oke, Salam ya Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya cuma mau tanya begini, Pak. Saya kan saya ini dari keturunan orang Batak yang walaupun ada bapak, tetapi bapak itu seperti membuat jarak ya kepada anak-anaknya dengan dibatasi oleh adat istiadat. Jadi terkesan itu bahwa seorang bapak tidak boleh terlalu dekat kepada anaknya, baik itu kepada anak perempuan ataupun kepada anak laki-laki. Dan itu sangat terdoktrin kepada abang saya, sehingga dia pun melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Yang saya lihat di sini adalah jadi anak-anak itu merasa tidak nyaman untuk bercerita kepada abang saya, dan dia lebih suka bercerita kepada ibunya, yang notabene secara pendidikan ibunya lebih rendah dari ayahnya gitu. Jadi yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang bibi, sebagai seorang anti, untuk bisa memberikan satu masukan kepada abang saya bahwa sebenarnya seorang bapak itu sangat diperlukan kehadirannya dalam segala hal untuk anak gitu, dan yang sudah kami terima dari figur bapak kami sebaiknya tidak kami lakukan ke keluarga kami gitu, karena kebetulan saya sangat merasa gimana gitu ya kalau ngelihat keponakan saya itu lebih jadi kayak jalannya kayak ya tidak seperti yang diinginkan di dalam firman Tuhan gitu. Itu saja, terima kasih. Silakan Pak Roy, boleh ditanggapi? Jadi saya mengulang pertanyaannya, itu jadi abangnya Ibu itu melakukan sama seperti yang Bapak lakukan ya? Bapaknya Ibu lakukan ya kepada anak-anaknya gitu? Iya benar. Okay. Jadi tidak ada jadi berulang. Kalau jadi berulang gitu loh Pak. Jadi dia merasa kalau kami seperti sekarang ini bisa seperti sekarang ini ya karena sosok figur Bapak yang keras, sosok figur Bapak yang otoriter gitu. Padahal itu kan mungkin tidak cocok dengan yang diterapkan untuk saat sekarang ini gitu. Begitu Pak Roy. Oke, baik. Ya, satu sisi kan memang kita dari pihak luar ya. Memang yang bisa kita doakan, yang bisa kita lakukan pertama mendoakan pribadi tersebut supaya Roh Kudus menyentuh hidupnya, dan kita melihat generasi-generasi yang di bawahnya ini penting karena hal yang berulang itu kan seperti siklus ya, itu kan seperti kutub yang berulang-ulang gitu ya. Nah, saya sarankan yang pertama kita jangan mengecilkan kuasa doa untuk kita mendoakan abangnya Ibu, kemudian Ibu Ani ya, kemudian juga mendoakan untuk keponakannya ini, dan hal yang berikutnya adalah juga berbicara ya, mungkin ya berbicara ketika waktunya bagus, minta Roh Kudus pimpin sebuah pembicaraan kepada pribadi tersebut, kepada kakaknya untuk share bahwa memang apa yang dilakukan Bapak kita satu sisi mungkin bagus, tetapi sekarang udah tidak relevan, atau mungkin bagaimana caranya lah menjelaskan bahwa tidak cocok buat anak-anak kita, dan ada hal yang lebih baik daripada itu, yaitu pemberian afirmasi yang lebih bagus daripada koreksi. Nah, kepada anak-anaknya itu, keponakan-keponakan, ya kita ajarkan tetap untuk bagaimanapun menghormati orang tuanya. Menghormati dan mengampuni. Menghormati dan mengampuni. Jadi itu sesuatu yang supaya tidak timbul konflik terus-menerus. Karena kalau bisa berdamai dengan itu, misalnya, yaudah Bapak, kamu begitu, tapi kamu ingat, itu mungkin beliau dapat gambaran dari bapak saya atau dari kakekmu seperti itu. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu, bahwa sebenarnya Bapak di surga tuh nggak seperti itu. Bapak di surga punya pribadi yang seperti ini bisa jelaskan kepada itu. Dan ya, ini memang proses yang nggak mudah karena kita dari pihak yang istilahnya kita di luar keluarga tersebut kan Bu. Nah gitu. Hanya yang mungkin kalau misalnya Ibu dekat dengan saudara ipar atau istri dari abang, bisa berbicara, bisa berdoa bersama,
mungkin ambil waktu, mungkin bisa berdoa bersama dengan mereka, dengan keluarga ini tanpa ayahnya gitu ya. Berdoakan supaya abangnya ibu bisa disentuh Tuhan untuk bisa sadar gitu, bisa dilembutkan hatinya. Nasihat saya mungkin seperti itu karena ini kita dari pihak luar agak sulit ya. Tetapi yang kita mesti selamatkan adalah ini generasi ini. Kita jangan sampai mereka nanti meneruskan ke generasi berikutnya kan gitu. Nah, jadi itu lebih banyak waktu dengan mereka dan lebih banyak ajarkan mereka mengampuni orang tuanya terutama ayahnya dengan figurnya yang seperti itu. Nah, ini kemudian ibu dan suami ibu bisa memberikan figur yang berbeda gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa dekat, tapi jangan jadi faktor pemecah ya. Bisa dekat, kemudian memberikan banyak gambaran yang baik kepada mereka. Mungkin itu sih dari saya. Terserah Ibu Widya mau tambahkan atau gimana? Oke, baik. Bu, kalau untuk anak yang mengalami ini yang sering klien saya dengan bapak seorang Batak, itu memang tanpa disadari, bukan karena dia mau, Bu, itu adalah cara dia mengadopsi sebenarnya. Mengadopsi dari pola asuh orang tua yang dibawa kepada anaknya. Itu pun yang sering kita lakukan tanpa disadari. Nah, bagaimana untuk kita bisa memberitahu kepada abangnya adalah memang ada perlunya awareness yang cukup tinggi bahwa ini loh, dampaknya kalau kamu memperlakukan anak seperti yang ayah lakukan kepada kita, dampaknya akan seperti apa. Nah, awareness itu ditumbuhkan kesadaran kepada abangnya, sehingga abangnya akan lebih merubah. Tanpa awareness, kita tidak akan merubah apapun. Jadi awareness, kemudian mungkin yang tadi dikatakan Pak Roy juga benar bahwa ibu sebagai tante dan itu reparenting, Bu. Ibu tidak mengambil alih peran yang lain, tapi ibu setidaknya menjadi teladan gitu. Ya, jadi memang kebanyakan saya pun juga mengadopsi dari pola asuh orang tua saya. Sehingga anak saya terluka, itu tanpa saya sadar. Bukannya abangnya sengaja, bukan. Terutama kalau saya melihat banyak sekali orang Batak. Bagaimana, Bu? Kalau saya cara berbicaranya keras, anak saya mungkin bisa terluka, Bu, karena ini. Nah, itu kan adalah sebuah adat atau kebiasaan yang memang sering terjadi, Bu. Jadi dibutuhkan kesadaran dari abangnya untuk memahami dampaknya. Karena abangnya tidak sadar sehingga itu akan terus berlangsung. Dengan awareness yang cukup tinggi akan lebih membantu untuk sebuah pola asuh yang baru dengan yang lebih sabar, lebih baik sehingga anak pun untuk belajar melihat satu teladan yang baru. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Widya dan Pak Roy. Tuhan memberkati.